Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid kelas 3A dan anak-anakku yang kusayangi, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Anak-anakku, jangan lupa ya, jaga kesehatan, jaga prokes. Walaupun kamu bermain tetap harus memakai masker. Maaf ya nak, itu untuk melindungi dirimu sendiri dan juga untuk orang lain. Berarti kamu kalau mematuhi prokes itu kamu menyelamatkan saudara-saudaramu, juga menyelamatkan dirimu sendiri. Karena sekarang walaupun COVID-19 ini di Jawa Timur sudah agak landai, tetap harus menjaga prokesnya. Anak-anakku yang kusayangi, di sini Bu Nafisa mau menerangkan bab 4 atau pelajaran 4 dengan judul atau tema hidup tenang dengan perilaku terpuji. Ya, yaitu di halaman 41 buku paket agama. Kalau di buku fokus halaman 65. Anak-anakku yang kusayangi, memang kamu nak pelajarannya ini adalah BJJ, belajar jarak jauh atau online. Tapi maaf dan maaf, Bu Nafisa minta tolong sama kalian, tolong kalau saya kasih tugas tolong kerjakan. Saya tahu pasti kamu butuh bantuan orang tua atau saudara-saudaramu. Saya mohon tolong kerjakan. Karena apa? Ini untuk penilaian rapot, untuk pengisian rapot. Sedangkan anak-anakku, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, baik saya suruh mengerjakan fokus, UH, PTS, kamu tidak mengerjakan sama sekali, Bu Nafisa tidak bisa memberi nilai alias 0. Maaf ya, maaf dan maaf. Guru kelas pun kalau bidang studi agama, karena pelajaran agama itu termasuk bidang studi, termasuk materi mapel, masuk dalam materi pelajaran agama, tidak ngasih nilai atau nilai 0, guru kelas tidak bisa menaikkan di dalam rapotnya kalau 0. Kenapa Bu? Iya, karena tidak punya agama, tidak punya nilai agama. Pelajaran agama itu nomor 1. Maaf sebelumnya. Saya mohon anak-anakku, juga Bapak Ibu Wali Murid yang selalu mendampingi putra-putri panjenengan untuk belajar di rumah, tolong dan tolong anak-anak dimotivasi nggih. Tolong Bapak Ibu nggih, monggo dipun bantu. Saya enggak apa-apa kok. Yang penting mengerjakan tugas dan hasil tugasnya karena kelas 3A dikirim ke WA pribadi saya. Jangan ke Bu Devi atau guru lain-lainnya. Makanya saya kalau ngasih tugas pasti saya bilang kirim ke WA pribadi. Ya nak. Lah terus kalau memang kamu mengerjakan tugas itu secara otomatis langsung masuk ke linknya Bu Nafisa, langsung ada di situ di drive-nya Bu Nafisa. Tapi kalau nggak mengerjakan, bilang mengerjakan, ya nggak ada, nggak masuk. Walaupun kamu sudah mengerjakan belum dikirim, tidak bisa masuk ke linknya Bu Nafisa. Maaf sebelumnya. Kita kembali ke materi. Di sini Bu Nafisa mau menerangkan bab 4 dengan tema atau judul hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Itu syaratnya ada 3. 1 yaitu tanggung jawab, 2 tawaduk, 3 peduli. Apa Bu tanggung jawab itu Bu? Tanggung jawab adalah di materimu ini, di pelajaranmu diterangkan, yaitu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas
dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Itu yang dinamakan tanggung jawab. Saya ulangi lagi, apa tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Dan tanggung jawab itu ada 3, anakku. 1, tanggung jawab kepada Allah. 2, tanggung jawab kepada diri sendiri. 3, tanggung jawab kepada lingkungan. Bagaimana Bu tanggung jawab kepada Allah, Bu? Tanggung jawab kita kepada Allah yaitu mentaati perintah Allah. Contohnya apa? Bu Nafisa menerangkan yang wajib aja ya nak. Sholat 5 waktu. Dalam sehari semalam sholat itu ada 17 rakaat 5 waktu, yaitu subuh, luhur, asar, maghrib, isya. Subuh 2 rakaat, luhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Jumlahnya ada 17 rakaat. Tolong dan tolong laksanakan sholat, ya. Laksanakan sholat 5 waktu. Karena siapa yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu berarti kamu merobohkan tiang agama. Itu contohnya tanggung jawab kepada Allah. Bukan kok sholat aja, terus mengaji, ya, berbuat baik kepada sesama teman. Tidak boleh saling mengolok, tidak boleh bertengkar, harus saling menghormati atau mempunyai sifat toleransi. Itu tanggung jawab kita kepada Allah. 2, tanggung jawab kita kepada diri sendiri. Bagaimana Bu tanggung jawab kita kepada diri sendiri atau kepada orang lain? Tanggung jawab kita kepada diri sendiri yaitu 1, ya, patuh kepada orang lain. Terus 2, menjaga kesehatan. 3, giat belajar. Karena orang sehat itu mahal harganya. Jaga kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Makan makanan yang bergizi, tidak boleh jajan sembarangan. Itu tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Giat belajar, gak oleh males. Karena al-malesu ikhwanus syayatin, wong males itu temane setan. Kalau ada tugas anak-anakku langsung kerjakan. Tidak boleh ditunda-tunda. Karena kalau kamu tunda-tunda nanti akan lupa. Karena ada pelajaran yang lain, ada materi dari guru bahasa Inggris, ada dari Bu Devi. Sedangkan tema itu banyak sekali materinya. Beda dengan agama. Agama cuma 1 dan tidak bisa dirubah. Al-Fatihah bunyinya ya seperti itu Al-Fatihah. Siapa yang berani untuk merubah bacaan Al-Fatihah atau Al-Quran? Gak ada yang berani, anakku sayangku. Yang ku sayangi, tolong ya nak, tanggung jawabmu kepada dirimu sendiri yaitu 1, harus menjaga kesehatan. 1, kalau kamu sehat bisa melaksanakan aktivitas semuanya dan harus giat belajar. Itu saja tanggung jawabmu kepada dirimu sendiri. Dan juga harus taat kepada orang tua, baik orang tua di rumah maupun guru. Karena orang tua ada 3 nak. Loh kok 3 Bu? Iya Bu. Siapa saja Bu? 1, bapak ibumu, ayah ibumu, mami papimu yang telah melahirkan kamu, embokmu, bapakmu, ya, yang telah melahirkan kamu harus kamu hormati, harus kamu taati.
Terus 2, bapak, ibu guru, ustadz, ustadzah yang telah mengamalkan ilmu kepada kamu, yang harus kamu hormati, kamu taati. Sing ketiga sapa Bu? Nanti kalau kamu sudah menikah, kamu punya yang namanya mertua, moro-moro ketemu tua, ya. Harus kamu hormati, harus kamu taati perintahnya. Itu tanggung jawab kamu kepada diri sendiri, juga kepada orang tua. 3, tanggung jawab kepada lingkungan. Maksudnya bagaimana, Bu? Tanggung jawab kepada lingkungan itu menjaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan dalam rumah, lingkungan dalam sekolah, lingkungan dalam alam sekitar. Contohnya kamu punya tanaman bunga di rumah, harus kamu rawat, pagi harus kamu sirami biar tumbuh subur. Ya, Nak. Nggak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi sekarang sudah mulai mau musim hujan. Buanglah sampah di tempat sampah, ya, biar tidak kotor. Kita sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk membersihkan lingkungan, karena kebersihan itu sebagai dari iman. An-nadzafatu minal iman. Seorang yang beriman itu pasti Islam, tapi orang Islam belum tentu beriman. Itu mengenai tanggung jawab. 2, tawadhu. Apa sih, Bu, tawadhu itu? Tawadhu itu rendah hati, gak sombong. Walaupun kamu pinter di dalam satu kelas, maaf ya Nak, tapi kamu tidak pernah menyombongkan kepandaianmu. Walaupun kamu kaya, hartanya banyak, punya mobil, punya sepeda motor, tapi kamu tidak pernah memamerkan hartamu. Intinya rendah hati, tidak pernah sombong. Ya. Jadi tawadhu itu rendah hati. Lawan kata tawadhu takabur atau sombong. Orang kalau sudah tawadhu tidak mungkin akan mempunyai sifat sombong. Pasti beliaunya adalah penyabar, penerima, pemaaf. Ya, suka bersyukur kepada Allah, apa yang diberikan disyukuri. Rendah hati terhadap Allah. Ya. Rendah hati terhadap Allah itu contohnya semisalnya bagaimana, Nak? Contoh jenis tawadhu yang pertama misalnya mengaku bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah, makhluk yang sangat lemah. Untuk itu kita harus taat dan selalu berdoa kepada Allah. Kita harus selalu memohon bergantung kepada Allah. Tercantum dalam Asmaul Husna As-Somad. Ya, kita bergantung, memohon kepada Allah, tidak henti-hentinya meminta kepada Allah, karena ud'uni astajib lakum. Barang siapa yang mau berdoa kepada Allah, insya Allah dikabulkan. Kadang ono sing cerewet, aku lo isuk sore awan bengi wis mohon doa kepada Allah gak tau turu, tapi kok gurung dikabulno ya apa ya ngono iku jarene. Boleh nyalano Gusti Allah? Tidak boleh. Karena doa itu ada yang langsung dikabulkan oleh Allah, ada kalanya nanti, ada kalanya nanti. Tapi Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, kita harus yakin dan seyakin-yakinnya kalau kita berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Ya, Nak. Terus lagi ada lagi perilaku terpuji di sini, yaitu peduli. Apa, Bu, peduli itu? Peduli itu berarti memperhatikan atau membantu kepada orang lain yang dalam kesulitan. Contohnya Bu Nafisa aja, karena guru kelasmu Bu Devi. Maaf, Bu Devi ku pinter banget dengan IT-nya, tapi beliau tidak pernah sombong. Siapa yang kesulitan pasti akan dibantu. Kadang Bu Nafisa tanya, Bu Devi ini gimana Bu Devi, saya nggak bisa. Lalu dibantu, iya Bu Naf, gini lah, itu loh Nak ya.
orang yang tidak sombong, tidak pernah memamerkan kepandaiannya. Dan kita sudah bisa mengobservasi, bisa melihat wisan. Sopo sing pinter, sopo sing iso, sopo sing gak iso. Maka dari itu, kalau kamu diberi kepandaian oleh Allah, diberi ilmu kepada Allah dalam satu kelas, tidak boleh memamerkan kepandaiannya. Tidak ada yang pandai kecuali Allah, karena di atas langit masih ada langit. Anak-anakku, marilah kita mempraktekkan suri tauladan Rasulullah ini, mempunyai tanggung jawab kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada alam sekitar, kepada lingkungan, ya. Terus tawadhu, rendah hati, tidak takabur, tidak sombong, ya. Terus peduli. Ini contoh sikap terpuji, ya. Materi keempat atau pelajaran keempat, halaman 41. Hidupmu nanti akan tenang dan damai. Tapi kalau kamu punya sifat sombong, pengecut, tidak jujur, tidak peduli sama siapapun, aku lo ngene ya wis ngene, apa jare aku dhewe, tidak membutuhkan orang lain, berarti orang itu sombong. Hatinya nanti tidak akan tenang. Supaya hatimu tenang bagaimana, Nak? Supaya hatimu tenang, hidupmu tenang, ya. Dalam alam sekitar, dalam keluarga, sesama teman juga tenang, hidup tenang dan bahagia. Pakailah akhlak terpuji. Kita mencontohkan Rasulullah tadi ada 3 tok, ya, tanggung jawab, tawadhu, dan peduli. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan, keterangan bab 4 halaman 41. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada kurang lebihnya, Bu Nafisa minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.